Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ana dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah membacakan dua ayat penting tadi yang saya sampaikan, yang selalu ini jadi pegangan saya selama saya berdakwah, dalam surat As-Saff ayat 10 ya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, maukah, nah kita ini ditantang sama Allah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat membebaskanmu dari siksaku yang pedih. Jadi kita ini ditantang sama Allah, apakah kalian mau aku bebaskan dari siksaku? Ya, siapa yang tidak mau? Insya Allah semuanya ingin masuk surga. Semuanya ingin masuk surga, insya Allah. Yang hadir ini adalah ingin masuk surga. Tapi syaratnya dua, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad, berjuang ya, dengan harta dan jiwa, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah ini adalah organisasi yang alhamdulillah tempat kita untuk berjuang dan beramal. Dan sampai sekarang Muhammadiyah terus berkembang, tidak hanya di Indonesia, ya jangan sedih di Indonesia, di sini kita banyak warga Muhammadiyah, saya kira masih banyak warga yang mendukung. Bahkan sampai di luar negeri sana Muhammadiyah itu diminati oleh masyarakat dunia. Bapak Ibu mendengar bahwa di Amerika juga berdiri Muhammadiyah. Iya, di sana ada namanya presiden umat Islam, namanya itu siapa lupa saya, Pak Samsi Ali ya. Itu juga tokoh Muhammadiyah, kader Muhammadiyah yang mendirikan sekolah Muhammadiyah di Amerika. Apalagi di Amerika, gitu, tambah gampang. Di Amerika saja bisa berdiri. Di Australia juga berdiri 2 sekolah. Ada di Melbourne, ada di Sydney. Itu nggak ada, kok jangankan orang Muhammadiyah, wong Islamnya ya minim toh. Di sini kan masih banyak orang Islam. Gitu betul. Saya kira nanti bantuan ini tidak hanya dimintakan pada warga Muhammadiyah, karena untuk masyarakat, seluruh masyarakat dilibatkan. Tidak apa-apa. RT RW tidak apa-apa. Keberadaan kita di sini adalah untuk, seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, adalah untuk membantu pemerintah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keumatan. Nah, apa yang menjadi kekuatan di Muhammadiyah, Bapak Ibu, ya, saya mencatat Muhammadiyah ini terus berkembang dan terus kuat, insya Allah sampai kapanpun, karena Muhammadiyah itu mempunyai 4 kekuatan. Pertama, kekuatan Muhammadiyah itu ada namanya adalah etos
beramal dan berjuang. Ya, jadi orang Muhammadiyah itu punya etos apa tadi? Beramal dan berjuang. Jadi kita di Muhammadiyah ini diajari untuk beramal, berjuang, untuk etos memberi. Orang Muhammadiyah itu di mana-mana memberi. Lajismu itu tagline-nya luar biasa loh Pak Imam. Memberi untuk negeri coba. Negeri saja diberi. Ya Pak. Nggih apa betul? Negeri saja diberi. Bahkan negeri negara aja punya utang nang Muhammadiyah. Untuk Covid kemarin Muhammadiyah itu Pak, memberi untuk negeri. Negara masih punya utang pada Muhammadiyah. Belum hutang masalah sejarah. Ya, negara punya utang terhadap Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah juga ikut melahirkan bangsa dan negara ini. Ada tokoh-tokoh kita yang melahirkan bangsa ini. Ada namanya Ki Bagus Hadikusumo yang ikut merumuskan Pancasila. Si Kasman Singodimedjo. Masih banyak lagi, Insinyur Juanda. Siapa lagi? Banyak sekali. Ya, siapa? Bung Karno. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini keberadaannya tadi, karena apa? Karena etosnya adalah etos apa tadi? Beramal dan berjuang. Siapapun yang sudah masuk di dalam Muhammadiyah pasti punya etos beramal dan berjuang. Tidak ada orang di sini itu mengharap pemberian. Makanya tagline-nya atau statement-nya Ki Haji Madahan itu apa? Yang paling populer apa? Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu luar biasa itu Pak. Sekarang banyak organisasi-organisasi itu yang nyuntuh itu Pak. Jadi etosnya Muhammadiyah itu etos yang memberi, ya, bukan meminta. Bahkan Muhammadiyah diberi, maaf ya, untuk mengelola tambang saja, Muhammadiyah tidak mau. Tapi dengan cara yang halus menolaknya. Bagus itu Pak. Saya hormat dengan pimpinan pusat itu kalau memberikan statement itu luar biasa. Saya menghargai niat baik pemerintah. Tapi saya akan mempertimbangkan dengan masak-masak. Apakah kami mampu untuk mengelola itu? Itu bagus Pak. Akan mempertimbangkan untung dan ruginya karena kami tidak punya pengalaman. Ini kan luar biasa. Jadi etos beramal dan berjuang ini harus kita miliki. Makanya di mana-mana Muhammadiyah itu orang itu diajak untuk beramal. Dan orang beramal di Muhammadiyah ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya di wilayah ini, kami di wilayah itu kewalahan terima namanya wakaf. Banyak orang-orang yang mewakafkan tanahnya, rumahnya untuk Muhammadiyah. Penjenengan tahu di salah satu kecamatan di Bojonegoro namanya Sumberjo, itu menerima wakaf 40 wakaf. Penjenengan bayangkan. Coba. Jadi banyak sekarang orang ini memberi kepercayaan pada Muhammadiyah untuk mengelola wakaf. Termasuk tadi ibu siapa tadi yang mewakafkan tadi ini, alhamdulillah, insya Allah akan menjadi amal jariah penjenengan. Terima kasih kepada ibu siapa tadi, pewakif tadi, Ibu Lina ya. Ini alhamdulillah. Kemarin maaf PWM menerima wakaf dari keluarganya Pak Kuswianto almarhum. Masih ingat ya kemarin Bapak Ibu? 5 hektar kebun itu, 5 hektar diberikan kepada Muhammadiyah. Belum diapa-apa ini Pak Arif. Coba banyak sekali menerima. Baru kemarin juga menerima wakaf dari kalau nggak salah dari keluarganya Prof. Jainuri, juga banyak sekali. Jadi masya Allah kami banyak menerima wakaf dari keluarganya Pak Haji Nawawi, banyak sekali. Ada yang punya rumah sakit Surya, mohon maaf sepanjang itu Bapak Ibu, itu wali murid saya, itu maaf ya, menantunya itu adalah cucunya Profesor Hamka, wali muridnya Puncak. Gitu, ya, kenal sama saya dengan baik. Itu mewakafkan tanah di mana? Di Banyuwangi, Pak. Yang Banyuwangi aja ditolak itu masjidnya. Dia mewakafkan tanah kurang lebih 4.000 meter. Ya, coba, masih banyak. Jadi kita ini kewalahan, alhamdulillah. Karena etosnya apa tadi? Etos beramal dan berjuang. Dan insya Allah orang yang memberikan
amanah kepada Muhammadiyah ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena Muhammadiyah ini bukan milik siapa-siapa, milik persyarikatan. Semua aset Muhammadiyah ini tercatat miliknya pusat. Tidak ada satupun yang atas nama pribadi. Gimana Pak Badan? Semuanya milik pusat. Dan Muhammadiyah ini adalah organisasi terkaya. Yang kemarin disinyalir hartanya saja Muhammadiyah ini ada kurang lebih ada 400 triliun. Coba, 400 triliun. Kemudian tanah yang dimiliki kurang lebih 26 juta hektar. Coba jangan bayangkan. Kampusnya 172. Masya Allah. Kan luar biasa. Bahkan kemarin rame-rame, yaitu Muhammadiyah menarik dana dari BSI berapa itu? 15 triliun. Jadi karena semua ini bukan untuk siapa-siapa. Dan tidak ada yang dimiliki secara pribadi. Dan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu justru malah kita ini adalah ingin berlomba-lomba untuk beramal. Ya, beramal. Jadi pengurus itu beramal. Kan kalau ada pengurus lemu itu ya namanya gitu. Berarti ya senang gitu. Berarti kalau beramal guru enggak ya bagus ya. Ya Pak Ali guru bukan berarti kakek namal, kurang mangan. Iya. Tinggal dewe. Yang kedua, kekuatan Muhammadiyah itu adalah melayani kepada umat, bangsa dan negara. Jadi kita ini adalah pelayan umat. Ya. Jadi kalau kita ini melayani umat, ya sudah. Ya tadi itu. Ya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya dan meneguhkan kedudukannya. Jadi Muhammadiyah ini keberadaannya adalah melayani umat. Masuk ada gedung baru nanti untuk umat, ada TK untuk umat, ada kampus gede untuk umat, ada apa saja ini adalah untuk umat. Siapapun boleh. Umat tidak hanya umat Islam yang dilayani Muhammadiyah, tidak hanya Muhammadiyah, selain Muhammadiyah boleh. Bahkan di luar Islam pun dilayani. Banyak kampus-kampus Muhammadiyah di luar sana, Bapak Ibu, termasuk di mana? Papua, Sorong. Itu mahasiswanya mayoritas bukan muslim, tapi senang sekolah Muhammadiyah karena kita melayani umat. Muhammadiyah ini milik siapa saja, siapa yang mau masuk, monggo. Dan Muhammadiyah adalah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik yang diberikan pada umat ini, bukan pelayanan yang setengah-setengah dan ikhlas. Muhammadiyah itu melayani umat itu ikhlas. Ikhlas apa pembuatan kita ini? Insya Allah ikhlas. Dan ikhlas inilah yang menjadi spirit perjuangan di dalam Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini banyak orang-orang yang ikhlas. Masih banyak orang yang tawaduk, masih banyak orang yang bersih. Saya bolak-balik menyampaikan, waktu dulu saya masuk di Muhammadiyah itu bapak saya bilang gini, kon wis temenan tanang Muhammadiyah. Dan begitu kan sama bapak saya. Kowe ngerti orang Muhammadiyah koyo opo? Bapak saya itu simpatisan, Pak. Ya. Simpatisan Muhammadiyah, simpatisan bukan orang Muhammadiyah. Kowe ngerti ya Muhammadiyah koyo apa? Kowe hati-hati nang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu masih banyak orang yang bersih, masih banyak orang yang putih. Saringannya cek rapet. Bapak saya itu bilang gitu, Pak. Saringan, tahu saringan ya? Bapak ibu-ibu ngerti saringan? Nggak ngerti ya, usah ikirani saringan, saya iklan tukara langsung. Dulu kan ngepers gini ya, masih adanya sih ya. Dulu saya masih ingat ada saringan, ayaan itu loh Bapak Ibu. Kalau mau bikin santan itu kan pakai itu, atau biasanya kalau bikin tepung itu kan dulu bikin sendiri ya, itu deplok terus diayak itu loh. Nah, itu. Bapak saya bilang, Muhammad itu ayaan cek rapat. Begitu. Masih banyak orang pun. Kon kudu hati-hati nang Muhammadiyah. Jangankan kamu tidak jujur nang Muhammadiyah, kamu tidak ikhlas saja kelihatan dalam Muhammadiyah. Begitu kan sama bapak saya. Aku langsung lemes itu betul. Dan satu kata-kata ya Pak Muhadjir Effendi itu yang sampai sekarang itu terngiang-ngiang dalam kepala saya. Pak Muhadjir itu pernah bilang begini, ini Masya Allah, betul-betul
kata-katanya terbukti. Dia bilang begini, orang yang tidak jujur di Muhammadiyah, biasanya, maaf ya, usianya nggak lama di Muhammadiyah. Pak Muhajir bilang begitu. Wong sih nggak jujur itu biasanya nggak suwe nang Muhammadiyah, begitu. Saya mikir kenapa begitu? Ya Muhammadiyah banyak orang yang ikhlas tadi itu, Pak. Nggak ikhlas itu kelihatan, Pak. Nggak kerasan, orang yang nggak ikhlas nggak kerasan. Makanya Muhammadiyah itu gak akeh anggotai. Sewiti. Ya. Karena wong ikhlas itu gak gampang. Menjadi orang yang ikhlas itu gak gampang. Jangan berharap Muhammadiyah itu ngembus anggota banyak, nggak bisa. Karena mencari orang yang ikhlas itu nggak gampang dan nggak banyak. Gitu. Karena itu mari betul-betul kita menjadi orang yang apa? Nah, jadi yang kedua kekuatan Muhammadiyah melayani umat dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa tidak hanya tidak hanya ada pendidikan, tidak hanya gedung dakwah, tapi juga memberi manfaat tadi. Mungkin memberi bantuan masyarakat sekitar, fakir miskin. Saya sudah berkali-kali tapi ini gagal, mohon maaf. Saya itu ngajak di mana-mana, ayo ngumpul. Kalau kita nggak usah nunggu, misalnya tidak usah nunggu dari Muhammadiyah, ngumpul ada 10 orang, 20 orang, setiap bulan kita bayar 20.000, ya urunan dewi lah, 50.000. Nyari orang yang kita openi, gitu. Kita kreatif dalam bermuhammadiyah ini, cari mana kira-kira ada fakir miskin yang belum, yang disekolahkan, yang perlu disekolahkan, ada yatim piatu yang, waduh, itu luar biasa. Jadi melayani umat, dan itulah yang menjadi kekuatan di dalam Muhammadiyah, yaitu melayani umat ini luar biasa. Ada panti asuhan, gitu betul. Panti asuhan, ada lajismu. Memang ya, lajismu itu melayani umatnya. Untuk umat kan itu. Jadi untuk negeri kan, untuk umat semuanya itu dibantu kan. Saya juga kemarin minta bantuan, Pak, ini ada orang, Masya Allah, yang butuh sekolah. Kasihan, orang tuanya nggak, maaf ya, jalan aja nggak bisa untuk bantuan. Kemarin Pak Agus yang saya sampaikan tadi kan di Pak Agus itu kasihan itu Pak. Nah itu saya carikan teman-teman. Terus saya urunan juga dengan teman-teman. Ayo urunan mulai teman-teman bantu SPP-nya Pak. Dulu ada beberapa anak itu yang saya bantu, tidak hanya itu Pak. Ada beberapa di sana. Ya kita bantu semampunya. Dan alhamdulillah insya Allah berkah. Orang itu kalau ngurusi umat itu berkah. Sampai ngurusi dewi, awake dewi kan entek. Dan harta yang paling awet itu kan yang kita manfaatkan untuk perjuangan ini. Sampai duduk 5.000 paling untuk orang pentol entek. Ngira apa betul? Angsal pentol 5.000. Cilok. 5.000 ya gak duluan oleh cili bisa cili gitu. Paling posoan kereta gede. Itulah teka gini. Paling masuk oleh itulah teka gitu. Ngulus samar gitu. Cili. Tapi kalau 5.000 itu kita beli, kita masukkan dalam kotak amal. Ya coba, saya ketemu kita belikan semen, itu awet. Coba, awet. Saya ketemu, coba. Saya maaf, saya ini ngajar di mana-mana saya menggelorakan gitu. Saya kalau ngajar di kampus itu begitu Pak Imal. Arek-arek tak urunan. Kamu ikut mata kuliahnya Pak Solikin, wajib setiap bulan kamu bayar iuran kumpulan anggone ketua kelasmu 20.000 saulan. Itu dapat Pak banyak itu. Dapat 20 kemarin itu 2.600.000. Saya belikan semen dapat 40 sak. Itu. Anak-anak itu kita bantukan di depan PWM. PWM itu Masjid Al-Badar itu kita bantu Pak. Ada itu dari mahasiswa. Saya ajak urunan 20.000 berulang. Saya sendiri juga ikut bayar. Wis, salah satu bendaranya kamu ini tolong ini. Luar biasa Pak. Cuma 20.000. Lu coba. Senengnya anak-anak Pak. Lu itu nanti bisa ini jadi amal jariahmu lo itu. Mek 20.000. Sak semester loh Pak tinggal. Sak semester. Kebetulan dia anak kesehatan. Kesehatan itu kan kesadarannya cepat itu. Luar biasa itu. Ya. Wes, lanjut ya. Yang ketiga, kekuatan Muhammadiyah itu adalah Muhammadiyah ini berorientasi pada kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jadi Muhammadiyah ini yang diurusi itu juga nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat.
Maka Muhammadiyah ini adalah persyarikatan yang keberadaannya adalah untuk masyarakat, bukan untuk orang Muhammadiyah, tapi untuk kemanusiaan. Jadi memanusiakan manusia, layaknya manusia yang harus dimanusiakan. Jadi Muhammadiyah ini keberadaannya adalah untuk masyarakat. Bagaimana manusia itu diangkat derajatnya, ya, melalui apa? Dengan mengangkat derajat melalui pendidikan dan melalui nilai-nilai keagamaan. Jadi pendidikan itu mengangkat derajat orang, Pak. Maka yang pertama kali digarap oleh Muhammadiyah itu apa? Pendidikan. Muhammadiyah itu pendidikannya di mana-mana diakui, ya, pendidikan Muhammadiyah. Karena dengan pendidikan orang akan terangkat derajatnya. Dan masyarakat kita ini pendidikannya sampai sekarang masih rendah. Yang kedua apa? Tingkat kemiskinan. Maaf, masyarakat kita ini masih miskin. Nah, masyarakat itu kalau, maaf ya, masyarakat itu kalau pendidikannya rendah, Pak. Kasarannya itu kalau bodoh, Pak, maaf. Kalau orang bodoh itu tergantung siapa yang ngajak. Maaf. Orang bodoh itu tergantung yang ngajak. Kalau masyarakat itu masih miskin, tergantung siapa yang memberi. Jadi kalau orang itu bodoh, maaf, diajak kemana-mana mau dia. Udah nggak tanya, diajak ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Bahkan kasarannya nyemplung kali masyarakatnya. Nah, Muhammadiyah ini ingin mengangkat derajat manusia melalui pendidikan ini supaya orang itu derajatnya terangkat. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dengan pendidikan itu derajatnya diangkat. Dan pendidikan itu akan berimbas pada nasib hidup seseorang. Dengan pendidikan itu orang itu derajatnya naik. Insya Allah hidupnya akan sejahtera. Nah, itu yang digarap oleh Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyadari itu. Bagaimana supaya orang ini pendidikannya bagus, nilai-nilai agamanya bagus. Ini keumatan begitu, kemanusiaan, ya, dan kemasyarakatan. Dan keberadaan Muhammadiyah untuk masyarakat. Jadi orang Muhammadiyah itu tidak boleh tertutup, harus kembali kepada masyarakat. Dan kembali di masyarakat harus bisa menjadi teladan. Orang Muhammadiyah itu bisa menjadi teladan. Baik kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Muhammadiyah, orang Muhammadiyah keberadaannya harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Kehidupan secara pribadi bisa dijadikan sebagai contoh. Keluarga, insya Allah ya. Orang-orang Muhammadiyah itu keluarganya, insya Allah mapan-mapan. Anaknya sukses-sukses ya. Pak Milal itu saudaranya berapa itu? Semuanya jadi profesor itu. Ya, luar biasa orang Muhammadiyah itu. Dan orang Muhammadiyah itu, maaf ya, pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, mungkin penghasilan orang tuanya itu biasa-biasa. Gitu. Desa-desa itu Pak Milal ya, Masya Allah, daerah Lamongan, Gresik, Bojonegoro itu. Orang Muhammadiyah itu anaknya sukses-sukses. Ya Allah, orang tuanya penggaweannya ya biasa-biasa saja. Tapi anaknya itu daerah Lamongan itu, Masya Allah, banyak yang kuliahnya itu di luar negeri, Pak. Di luar negeri, Pak. Di Paciran itu banyak yang di luar negeri, kan. Di Timur Tengah sana. Orang, Masya Allah. Orang tuanya ya, maaf, ya nyari ikan dan sebagainya itu. Tapi luar biasa. Karena tadi istiqomah tadi itu. Istiqomah itu lawannya adalah istirahat. Gitu. Itu, aku ngerti sampai lemes ini. Ya, terakhir. Men kalau gak di kayak ingin gue cari Pak Solihin tuh kak. Aku yang paling mengonon sambutan sampai ceramah. Nah kita gabung dari siji gitu loh. Terakhir. Kawitong barang musik maringin. Amin kepingin ya itu saja. Biasa diri. Nah terakhir adalah, nah ini tembak api menaikin nomor 4. Kekuatan Muhammadiyah itu karena spirit keagamaan dan kebersamaan. Apa? Muhammadiyah ini kekuatannya. Spirit, tahu spirit ya? Spirit keagamaan. Jadi semuanya itu nilai-nilai keagamaan, Pak. Apa maksudnya spirit keagamaan? Apa yang dikerjakan Muhammadiyah itu, Bapak Ibu? 3 hal. Ya. 1, segala sesuatu yang dikerjakan Muhammadiyah itu berdasarkan perintah Allah. Yang kedua, berdasarkan contoh dari Rasulullah. Yang ketiga, dikerjakan ikhlas hanya karena Allah. Itu namanya spirit keagamaan, Pak. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini adalah berdasarkan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Namanya apa? Dakwah
amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu kan begitu Bapak Ibu. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu. Jadi perintah Allah dikerjakan. Dan perintah-perintah ini dikerjakan berdasarkan contoh dari Rasulullah. Sampai namanya saja dipakai organisasi kita, Muhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah dalam menjalankan perintah Allah tidak berdasarkan contoh Rasulullah, berarti bukan orang Muhammadiyah. Ya tak? Ngaku netok wong Muhammadiyah. Namanya orang Muhammadiyah ya harus dalam beribadah, dalam beramal, dalam berakhlak harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Jangan ngaku sebagai orang Muhammadiyah, tapi maaf, apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Lu suaranya kok banting alih, beda. Terus ngerti aku, wayahe. Jadi seperti keagamaan dan kebersamaan. Orang Muhammadiyah tidak boleh tidak boleh tidak rukun dengan siapapun. Apalagi dengan sesama Muhammadiyah. Perbedaan itu suatu hal yang biasa di masyarakat. Jangan membesar-besarkan perbedaan. Carilah kebersamaannya. Dari sampean goleki perbedaan nih, ya mesti ketemu. Sampean wong digoleki eleke. Ada orang yang tidak punya kejelitan. Nggak ada. Cari kebersamaannya. Di mana-mana dicari kebersamaan. Jangan menonjolkan perbedaan. Tidak boleh. Kalau kita menonjolkan perbedaan, kita nggak lama orang Muhammadiyah. Nggak lama kita berorganisasi. Dan ini menjadi kekuatan Muhammadiyah karena kebersamaan, nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Dan agama ini adalah perekat kekuatan. Jadi saya senang dengan sambutan kepala desa tadi. Berbanding renteng dengan umara dan ulama. Urusan negara tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Kita harus menggandeng ulama. Itu sangat betul sekali. Ini kepala desa ini perlu dipertahankan seumur hidup. Tolong disampaikan kepada Bapak. Bisa tenang itu. Lo itu. Iya wes sampai ngomongin. Nggak perlu parah dengan ngomongin. Bapak Ibu, demikian ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Agus. Dan saya sekali lagi mohon maaf dan mewakili Pak Ketua kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Insya Allah saya yakin bahwa pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah ranting PPLB ini ini mas, guys penutupan nih, saya gak sabar. Aku ngerti sampean batin, gak mari-mari Pak Solikin ini, bisa tak marah ini. Nggak kecidian juga enak, kakek juga enak, nggak wilayah masuk dikiton ya, sawangane gitu loh. Saya yakinnya bahwa insya Allah pembangunan gedung ini, gedung dakwah Muhammadiyah PPLG ini tidak lama akan segera terwujud, insya Allah. Nasrun minallah fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.